Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Galang Horor. Ketemu lagi bareng aku Andi. Malam Senin kali ini aku bakal ngebahas tentang beberapa mitos atau misteri yang ada di daerah Alas Roban. Mungkin untuk sebagian orang sudah tahu tentang misteri-misteri apa aja yang terjadi di Alas Roban ini. Tapi ada juga sebagian dari mereka yang sama sekali belum pernah dengar atau tahu tentang kisah-kisah yang terjadi di daerah Alas Roban ini. Kalian tahu nggak apa aja misteri-misteri yang terjadi di Alas Roban yang sering menghantui setiap orang yang melintas di daerah Alas Roban ini? Aku bakal ngebahas beberapa misteri yang mungkin bisa membuat kalian merinding saat kalian tahu tentang kisah ini. Langsung aja aku bahas beberapa misteri yang terjadi di Alas Roban. Tapi sebelum aku bahas, aku bakal jelasin ke kalian, Alas Roban ini sendiri awalnya itu bukan sebuah jalan, melainkan memang hutan belantara, hutan kosong pada saat itu. Jadi salah satu petinggi Belanda waktu itu memutuskan untuk menjadikan daerah Alas Roban ini sebagai jalur penghubung antara kota-kota yang ada di Jawa. Itu untuk memudahkan mereka, pihak Belanda atau pihak asing ini lebih cepat untuk mengirimkan barang-barang atau mendapatkan kiriman barang-barang yang mereka pesan atau yang ingin mereka antar ke tempat tujuannya mereka. Jadi pada tahun 1808, pada masa itu bahkan Indonesia belum merdeka ya, pihak Belanda menggunakan para pribumi untuk membuka jalan atau membuka akses jalan di daerah Alas Roban ini, guys. Jadi salah satu mitos di Alas Roban ini adalah Alas Roban dipercaya sebagai tempat pembuangan mayat. Kenapa dikatakan sebagai tempat pembuangan mayat? Karena seperti yang aku bilang tadi, kisah pembukaan jalan di Alas Roban ini terjadi di tahun 1908. Bahkan Indonesia belum merdeka. Pada saat itu zaman di eranya Belanda, para penjajah menggunakan warga pribumi untuk menjadi pekerjanya mereka. Dan kita sama-sama tahu, di masa itu semua dilakukan sistem kerja rodi. Jadi nggak ada kerja yang santai, nggak ada kerja yang punya peri kemanusiaan, itu nggak ada, mustahil ada di zaman itu. Jadi para warga pribumi ini yang bekerja secara rodi, secara terus-menerus tanpa adanya istirahat, banyak yang menjadi korban dan meninggal di lokasi tempat Alas Roban ini dikerjakan. Atau banyak pekerja yang meninggal di Alas Roban saat mereka membuka jalan untuk warga Belanda melintas di tempat ini. Dan semua mayat dari warga pribumi yang meninggal di situ itu dibuang di salah satu titik di dalam Alas Roban. Bukan cuman puluhan, mungkin sudah ratusan mayat yang dibuang di Alas Roban. Dan hal yang mengerikan lainnya, banyak warga yang mengaku melihat di saat mayat itu dibuang atau jenazah dari para pekerja ini dibuang ke Alas Roban di salah satu titik di area Alas Roban, itu keesokan harinya mayat itu sudah nggak ada, mayat itu sudah nggak ditemukan. Banyak spekulasi yang menjelaskan bahwasannya mayat-mayat yang mereka buang ke Alas Roban ini ada yang dimakan oleh hewan buas, ada yang juga beranggapan semua mayat yang dibuang itu sudah diambil atau dibawa oleh sosok gaib penunggu Alas Roban. Banyak yang beranggapan semua mayat yang dibuang itu dibawa oleh sosok gaib penunggu Alas Roban. Bisa diartikan pihak Belanda menumbalkan para pekerja ini yang meninggal untuk membuka jalan Alas Roban. Karena nggak masuk akal sekelas hutan belantara yang dibuka tanpa adanya persembahan yang mereka berikan kepada sosok penunggu Alas Roban. Jadi itu bisa dibilang strateginya mereka. Mereka nggak perlu susah-susah cari tumbal atau nggak susah-susah menumbalkan perorangan, tapi mereka menumbalkan para pekerjanya mereka sendiri dengan cara kerja rodi.
Inilah awal mula kenapa Alas Roban bisa menyeramkan sampai saat ini. Dan ada salah satu cerita yang fenomenal dari Alas Roban ini, yaitu tentang bus hantu. Mungkin kalian juga sudah tahu cerita tentang bus hantu ini, guys. Cerita bus hantu ini bermula di tahun 1960-an, dimana pada saat itu ada seorang pria parubaya, belum terlalu tua, sebut aja namanya Bro Dikdio. Jadi si Bro Dikdio ini ada hal yang harus dia lakukan di daerah Jawa Tengah. Kalau tidak salahnya aku, dia tuh berangkat dari daerah Bandung atau Surabaya ya, sama dari Surabaya atau Bandung. Dan pada saat itu tepat jam 12 malam, Bro Dikdio ini sudah ada di depan atau sudah mau menuju masuk ke daerah Alas Roban. Awalnya Bro Dikdio ini mengurungkan niatnya untuk melintasi Alas Roban dengan segala macam misteri yang dia sudah tahu nih apa yang bakal terjadi saat dia nekat memasuki Alas Roban ini, apalagi di waktu-waktu tengah malam. Seperti yang aku udah ulas di awal, semua sosok yang ada di Alas Roban bakal menunjukkan eksistensinya kepada orang-orang yang melintas di daerah ini. Namun pada saat itu karena berhubung hal yang harus dikerjakan Bro Dikdio ini memang urgent dan harus sampai tepat waktu keesokan harinya, mau nggak mau Bro Dikdio ini masuk melintasi daerah Alas Roban. Jadi tepat di pukul 12 malam dia mulai masuk ke dalam Alas Roban. Kalian nggak usah berharap punya ekspektasi tinggi kalau di Alas Roban ini ada pencahayaan di setiap jalannya, itu enggak. Jadi pencahayaan di jalan Alas Roban ini minim sekali. Kalaupun ada mungkin itu dari sinar bulan atau ya beberapa mungkin lampu yang dari dulu udah ada tapi ya mungkin udah remang-remang, atau dari cahaya-cahaya kendaraannya mungkin kebetulan sama-sama lewat. Jadi daerah Alas Roban ini benar-benar jalur yang sangat senyap, sunyi, kurang penerangan, minim pencahayaan. Saat Bro Dikdio ini ada di pertengahan jalan Alas Roban ini, saat dia ada di pertengahan hutan Alas Roban ini, tiba-tiba dia melihat dari sennya, dari kaca sen sepeda motornya, bahwasannya di belakang dia itu ada salah satu kendaraan yang bisa dipastikan itu adalah bus. Pada saat itu di sini Bro Dikdio ini merasa sedikit aman bahwasannya di saat dia melintas ada juga kendaraan lain yang di belakang ini juga melintas bareng sama dia. Awalnya dia nggak menaruh curiga sama sekali, nggak ada prasangka apapun, karena saat itu dia cuma pengen cepat sampai dan keluar dari Alas Roban ini. Namun beberapa lama dia berjalan, dia coba melambatkan sepeda motornya. Bus yang ada di belakang ini juga ikut melambat. Jadi saat dia percepat laju motornya, bus yang ada di belakang ini juga mulai mempercepat lajunya. Gitu juga sebaliknya, saat dia melambat, bus yang ada di belakang juga ikut melambat. Seolah-olah bus ini nggak ingin motong atau mendahului sepeda motor si Bro Dikdio ini. Dari sini dia mulai curiga dan dia mulai ngelihat dari kaca spionnya bahwasannya bentuk dari mobil bus yang ada di belakang ini bukan bentuk mobil bus di zamannya dia di tahun 1960 itu, guys. Melainkan bentuk bus jadul atau zaman dulu yang bisa dipastikan itu bentuknya sama seperti mobil Kijang zaman dulu, Kijang atau Panther zaman dulu. Mungkin sejenis minibus. Dari sini dia mulai panik. Dia coba mempercepat laju motornya. Begitu juga dengan bus yang ada di belakang ini ikut cepat mendahului si Bro Dikdio ini. Tapi tiba-tiba sepeda motor Bro Dikdio ini ditabrak atau dihantam oleh mobil bus yang ada di belakang ini, guys. Harusnya kalau memang itu bus asli, motor dan si Bro ini bakalan terpental jauh. Tapi nyatanya setelah bus hantu ini menabrak si Bro Dikdio ini nggak terjadi apapun, bahkan nggak ada goresan atau ya rasa seperti tabrak itu nggak ada. Jadi seolah-olah bus ini menembus sepeda motor dan badan si Bro ini langsung, guys. Begitu bus ini menabrak si Bro, itu wujud dari bus itu langsung menghilang, udah nggak ada lagi. Di depan si Bro juga nggak ada, di belakang juga nggak ada. Dari sinilah si Bro ini langsung lebih mempercepat laju motornya untuk segera keluar dari jalur
Alas Roban ini guys. Itu salah satu cerita yang paling fenomenal dari Jalan Alas Roban ya guys. Tepatnya Alas Roban ini daerah Jawa Tengah ya. Dan ada juga cerita menarik di Alas Roban, yaitu tentang warung setan atau warung gaib. Banyak beberapa orang yang melintas di daerah Alas Roban ini mengaku melihat salah satu warung yang berdiri di pinggir jalan di tengah Alas Roban. Dan banyak juga dari mereka yang melintas itu sempat singgah di warung ini guys. Sempat singgah, mereka mengaku sempat makan, minum di tempat itu dan sempat ngobrol sama orang-orang yang ada di warung itu. Walaupun beberapa orang yang melintas seperti melihati mereka tuh kayak dari raut wajahnya tuh kayak ngapain sih mereka di situ sendirian gitu loh. Jadi nggak semua orang itu dikasih lihat warung setan ini atau warung gaib ini yang ada di Alas Roban. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin ya pada saat itu mungkin dia lagi benar-benar lelah, pikirannya kosong, nggak fokus. Di saat itulah wujud warung gaib ini bisa muncul di hadapan mereka. Dan banyak juga dari mereka yang sadar karena ada pemotor atau pengendara yang mendatangi mereka dan memberitahu bahwasanya ini tuh bukan warung. Memang banyak kejadian-kejadian yang berkenaan dengan warung gaib ini guys. Padahal sebenarnya warung gaib ini nggak ada. Hanya beberapa orang aja yang ditampaki warung gaib ini guys. Dan mereka yang ditampaki warung gaib ini ya mereka ngelihat kalau warung ini warung biasa dan itu ramai pengunjung. Di situ ada yang makan, minum, ngobrol, ngopi segala macam. Padahal aslinya itu nggak ada. Ada juga kisah dari satu keluarga yang singgah ke situ, tapi nyatanya setelah mereka lagi asik menyantap makanan yang sudah didangkan, tiba-tiba warung gaib itu hilang dan orang-orang yang ada di sekitar mereka tuh hilang semua guys. Sama perjalanan mereka juga menuju ke Jawa Tengah. Tapi satu yang pasti yang ingin aku tekankan ke kalian, sebenarnya di Alas Roban itu ada salah satu titik atau salah satu lokasi yang benar-benar astral, benar-benar kayak itulah gerbang gaibnya menuju Alas Roban atau ke dimensi gaibnya semua penunggu yang ada di Alas Roban. Jadi di desa Alas Roban atau di jalan Alas Roban ini, di hutan Alas Roban ada salah satu pohon yang cukup besar, itu namanya ringin putih. Kalau aku nggak salah, menurut penglihatanku, menurut pandangan aku, ringin putih itu ada di bagian sebelah kiri. Jadi bisa diilustrasikan, ini jalur Alas Roban nih. Di saat kalian mau menuju ke Jawa Tengah, ini sebelah kanan dan ini sebelah kirinya. Dan menurut apa yang kulihat, pohon ringin putih yang gitu besar ini ada di sebelah kiri, ada di tengah-tengah menuju pedalaman hutan Alas Roban. Pohon ini pohon yang lebih besar dari pohon-pohon lain yang ada di daerah Alas Roban. Dan di situ ada dua sosok penunggu penguasa Alas Roban. Ada Mbah Wedok dalam bahasa Jawa, atau di bahasa kita itu adalah mbah perempuan atau nenek, dan juga mbah lanang atau kakek. Jadi pohon itu dikuasai, atau Alas Roban itu dikuasai oleh mereka, dijaga oleh mereka berdua, sosok dua ini. Entitas energi mereka juga cukup kuat di daerah itu. Dan sebenarnya dua sosok ini itu seperti jadi pemomong dari semua arwah-arwah penasaran yang meninggal atau dibuang di Alas Roban. Mereka seperti jadi magnet di mana ada kejadian mayat dibuang. Terutama aku lupa jelasin di tahun 1980-an itu masih zamannya reformasi ya. Itu masa-masa reformasi di mana banyak kejadian yang ada sangkut pautnya sama Petrus. Zaman atau di tahun 1980-an di era reformasi, banyak Petrus atau penembak misterius yang bertebaran di masa itu, dan semua mayat-mayat korban Petrus itu dibuang di Alas Roban guys. Inilah yang membuat arwah-arwah dari mayat-mayat yang mati penasaran ini jadi gentayangan atau menunjukkan wujudnya ke semua orang yang melintas di Alas Roban. Dan dua sosok pamomong ini, kakek dan nenek yang ada di ringin putih ini, menjadi magnet atau daya tarik bagi semua mereka yang meninggal penasaran pada saat itu. Ya, bukan cuman sosok kuntilanak, pocong, segala macam. Banyak entitas atau wujud-wujud yang bisa jadi apa aja saat kalian melintasi daerah Alas Roban. Jadi itu beberapa mitos atau beberapa misteri yang terjadi di Alas Roban. Yang awalnya hutan belantara,
dijadikan jalur penghubung antar kota, sampai kasus pembuangan mayat dan banyak teror-teror gaib bagi pelintas di jalur Alas Roban. Mungkin untuk kalian ada kisah lain yang pengen diulas, kalian bisa komen, kalian bisa DM TikToknya Galang Horor, YouTube Galang Horor, Facebooknya Galang Horor. Atau kalian punya pengalaman yang menarik tentang horor, kalian bisa kirim ceritanya ke tim aku. Ntar aku bakal bawain di channel ini, dan aku bakal cantumkan kalian sebagai narasumber. Mungkin kedepannya aku juga bakal bahas misteri-misteri lain atau lokasi-lokasi angker lain yang ada di Jawa. Jadi bukan cuma Alas Roban, ada Alas Purwo, dan banyak lagi lokasi-lokasi angker di daerah Jawa yang ntar mungkin bakal aku ulas satu persatu. Mungkin itu aja untuk aku dan tim ngucapin terima kasih. Selalu support channel Galang Horor, bantu share dan like-nya agar channel Galang Horor lekas tembus 1000 subscriber. Karena ada channel untuk tim aku di saat channel Galang Horor tembus 1000 subscriber di batas tanggal 7 Maret 2024. Mereka akan mengadakan live streaming camp di salah satu pemakaman angker di daerah sini. Jadi mereka bakalan solo camping lah, bisa dibilang solo camping di pemakaman angker yang ada di daerah sini. So bantu supportnya, bantu share ke teman-temannya agar channel kami ini lekas tembus 1000 subscriber. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.